Tahukah kalian, angka kematian ibu hamil di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kematian ibu di Indonesia menurun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Target Millennium Development Goal 2015 masih belum tercapai. Menurut definisi WHO, kematian ibu hamil, kematian maternal ialah kematian seorang wanita hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan. Angka kematian ibu hamil di dunia menurut WHO di 5 tahun terakhir atau di tahun 2020 mencapai 295.000 kematian, dengan penyebab kematian ibu adalah tekanan darah tinggi selama kehamilan atau preeklampsia dan eklampsia, pendarahan, infeksi postpartum, dan aborsi yang tidak aman. Hampir 95% dari seluruh kematian ibu hamil terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Masalah kesehatan ibu dan bayi merupakan masalah nasional yang perlu mendapat prioritas utama karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM pada generasi mendatang. Angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu indikator kesuksesan pembangunan suatu negara karena peningkatan kualitas hidup wanita merupakan salah satu syarat pembangunan SDM. Tingginya AKI mencerminkan kegagalan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Hasil Long From SP 2020 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia sebesar 189, yang artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil. Hasil Long From SP 2020 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia sebesar 189, yang artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan SP 2010 dan SUPAS 2015, angka kematian ibu Indonesia menunjukkan tren menurun. Penurunan angka kematian ibu dari hasil SP 2010 dan LF SP 2020 mencapai 45%. Angka kematian ibu paling rendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 48 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup, dan paling tinggi berada di Provinsi Papua sebesar 565 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran. Sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia membuat 2/3 nasib dan kualitas hidup warga sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Semuanya tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah. Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan, juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan sistem development programs di daerah adalah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK0202 Menkes 522015, ditetapkan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yang mengacu pada visi misi dan nawacita Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Pembangunan kesehatan Indonesia pada periode 2015 sampai 2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015 sampai 2019 antara lain
Yang pertama, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Yang kedua, meningkatkan pengendalian penyakit. Yang ketiga, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin. Yang keenam, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: yang pertama, menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100 kelahiran hidup sensus penduduk 2010. 346 menjadi 306 per 100 kelahiran hidup Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Kedua, menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya presentasi BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Kelima, meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk daerah Gorontalo sendiri, peningkatan jumlah kematian ibu yaitu pada tahun 2019 sebanyak 40 orang, tahun 2020 sebanyak 56 orang, dan pada tahun 2021 sampai pada bulan September sebanyak 38 orang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Ibu Yana Yanti Suleman pada pertemuan konferensi dalam rangka penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Beliau menerangkan salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI dan AKB adalah memberikan perhatian serius dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan, nifas, serta penanganan bayi neonatus. Sebagian komplikasi dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila, yaitu ibu, segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan dan pelaksanaan manajemen aktif kelas 3 untuk mencegah perdarahan pasca persalinan. Selain itu, adalah tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi. Apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan, dan proses rujukan efektif, serta pelayanan di rumah sakit yang cepat dan tepat guna. Dari kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan, kami mendapatkan data hasil angka kematian ibu hamil di Indonesia masih cenderung tinggi dibandingkan negara tetangga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mencatat angka kematian ibu pada tahun 2022 berkisar 183 per 100.000 kelahiran. Jika angka kematian ibu hamil tetap tinggi, berbagai dampak negatif dapat terjadi, diantaranya 1. Kesehatan masyarakat yang buruk. Tingginya angka kematian ibu hamil menandakan kelemahan dalam sistem kesehatan maternal yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, penurunan kualitas hidup. Kematian ibu hamil dapat menyebabkan trauma psikologis bagi keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan serta meninggalkan resiko kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kematian ibu hamil mengakibatkan kehilangan potensi sumber daya manusia yang berharga bagi masyarakat. Yang keempat, tingginya angka kematian bayi. Kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh pada kesehatan bayi yang dikandungnya. Jika ibu hamil meninggal, risiko kematian bayi juga akan meningkat.
Dan yang terakhir, kurangnya perempuan yang produktif. Kematian ibu hamil berarti kehilangan perempuan yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, serta kurangnya perempuan yang dapat mendidik generasi mendatang. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia menurut kami sudah sangat bagus, tapi saran kami sebagai mahasiswa ialah pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan maternal di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pusat kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan ibu hamil, meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih, khususnya di bidang obstetri dan ginekologi, serta memperkuat sistem rujukan antara fasilitas kesehatan untuk memastikan penanganan khusus yang kompleks. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada pendidikan kesehatan reproduksi dan keluarga yang menyeluruh, termasuk penyuluhan tentang perawatan prenatal yang tepat, nutrisi yang sehat, serta deteksi dini dan penanganan komplikasi selama kehamilan. Program-program ini harus mencakup wilayah pedesaan dan perkotaan serta memperhitungkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi akses dan penerimaan layanan kesehatan maternal. Dengan ini kami mengharapkan angka kematian ibu hamil dapat diturunkan secara signifikan, memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan perempuan dan anak-anak di Indonesia.